Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Fajar Arfiansyah, NPM 06/2019 107176. Di sini saya akan menjelaskan tentang studi kasus tes akhir praktikum jaringan komputer. Oke, di sini untuk tujuannya diadakan studi tes akhir. Kemudian ini untuk soalnya yang nomor 1, topologi lakukan pada virtual machine dan ketentuan yang sudah dibuat ini. Kemudian yang nomor 2 yaitu soal studi kasusnya. Yang A yaitu DHCP, yaitu setting DHCP statis, fixed IP, dan dinamis di PC router agar bisa mendistribusikan IP statik pada PC server dan IP dinamis pada PC klien. Maaf sebelumnya karena laptop saya nge-lag, jadi saya jelaskan yang ini pada laporan saja. Oke, pertama-tama kita masuk ke PC server, yaitu masuk ke root. Kemudian kita install terlebih dahulu ISC DHCP servernya. Jika sudah, kita langsung edit filenya pada etc dhcp dhcpd.conf menggunakan perintah nano. Kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Kita nonaktifkan pagernya pada autoritatif. Kemudian kita setting ini yang subnetnya, yaitu sini saya menggunakan IP 192.168.1.0, lalu netmasknya 255.255.255.0. Untuk ranknya IP yang digunakan 192.168.1.2 sampai dengan 192.168.1.8. Lalu default lastname-nya ini dihilangkan pagarnya dan juga map lastname-nya. Ini cuma opsional aja. Kemudian save. Setelah itu kita restart menggunakan init D ini. Jika sudah, kita setting pada IP servernya sesuai dengan yang tadi, yaitu 192.168.1.1 untuk addressnya, kemudian netmasknya 255.255.255.0, lalu networknya yaitu 192.168.1.0 dan gateway-nya yaitu 192.168.1.1. Jika sudah, kita save, kemudian restart menggunakan networking restart. Lalu ini untuk hasil IP config-nya, bentar saya zoom. Ini seperti ini, IP-nya sudah muncul, tandanya sudah berhasil. Oke, lanjut. Setelahnya yaitu kita masuk ke Ubuntu kliennya, lalu kita setting IP-nya menjadi DHCP ini. Ini yaitu ifs npost 3 init DHCP. Jika sudah, save, kemudian restart hingga muncul IP-nya. Dan nanti untuk IP-nya seperti ini. Karena menggunakan DHCP maka mendapatkan IP-nya secara random. Jika sudah, lakukan DHCP fixed pada klien melalui server dan sesuaikan dengan HWADDR-nya klien. Oke, kita masuk ke PC server. Kemudian kita ketikkan perintah ini nano etc dhcp dhcpd. Kemudian cari dengan keyword fixed address, nanti muncul. Lalu kita misalkan untuk hostnya menjadi ini, seperti ini, host client 1. Kemudian hardware Ethernetnya kita sesuaikan dengan hardware Ethernet milik klien, yaitu ini. Kemudian fixed addressnya kita misalkan 192.168.1.8. Jika sudah, kita restart untuk DHCP servernya. Kemudian kita cek pada klien. Sebelumnya kita harus restart terlebih dahulu untuk PC kliennya agar IP-nya fix. Dan ini untuk IP fix-nya ini statusnya masih DHCP tadi. Dan coba kita lakukan pengujian. Ini
Jika muncul MS berarti berhasil. Oke, selanjutnya di sini juga yang B yaitu router, konfigurasi pada PC server atau router agar antara PC client 1 dan PC client 2 dapat saling terkoneksi. Ini untuk setting IP LAN card-nya yang ETH0 atau client 1 itu bisa menggunakan ini IP-nya, dan juga ini untuk netmask-nya, dan ini untuk yang client kedua dan juga netmask-nya. Oke, langkah pertama itu kita tentukan IP statiknya sesuaikan dengan soal pada kedua client. Ini men-settingnya yaitu pada PC server. Nah, kita isikan seperti ini. Ini kita hanya perlu address dan juga netmask-nya. Ini sesuaikan dengan tadi. Jika sudah, kita restart interface-nya menggunakan perintah evap. Sebelumnya kita reboot dahulu biar bisa di evap. Kemudian akan muncul hasilnya seperti ini. Nah, seperti ini. Ini menggunakan NPOS 3 dan NPOS 8. Untuk adapternya kita setting dua-duanya jaringan internal. Jika sudah, kita agar paket bisa diteruskan itu kita tambahkan ini echo 1 ke proc system net IPv4 IP forward. Jika sudah, tambahkan if table pada forwarding di interface ETH0 dan ETH1. Nah, ETH0 dan ETH1 ini yaitu dari user interface tadi, yaitu NPOS 3 dan NPOS 8. Dan ini untuk mengetikkannya seperti ini, menggunakan sudo if table ini sesuai modul. Jika sudah, kita cek dengan menggunakan route min n ini untuk mengetahui route-nya. Jika tampilan seperti ini berarti sudah berhasil. Oke, kemudian kita masuk ke PC client pertama. Kita ubah dahulu IP-nya menjadi statik dan sesuaikan dengan IP tadi. Itu ini 172.26.1.8. Itu untuk addressnya, itu bebas 1 titik berapa. Kemudian save dan restart. Nah, nanti hasilnya seperti ini. Selanjutnya pada PC client 2 yaitu juga men-setting IP-nya sesuai soal, yaitu IP statik yaitu 10.37.0.8, dan sesuaikan untuk netmask, network, dan gateway-nya. Kemudian save dan restart seperti tadi. Kita cek dengan if config. Ini juga berhasil. Jika itu sudah, lakukan pengujian dengan saling koneksi antara PC client 1 ke PC client 2 dan sebaliknya. Ini dari PC client 1 mengeping ke PC client 2, dan jika berhasil maka jenis begini. Selanjutnya yaitu PC client 2 ke PC client 1 ini. Ping IP yang dari PC client 1. Oke, sudah berhasil. Oke, yang kemudian yang C yaitu konfigurasikan pada PC server agar dapat memberikan akses FTP pada client 1 dan client 2 menggunakan FTP itat.ac.id. Sebelumnya harus sudah terkonfigurasikan DNS. Oke, di sini saya bisa jelaskan dengan Ubuntu. Ntar kita pakai yang ini. Oke, kita muncul. Saya skip aja soalnya agak lama. Oke, sudah. Kita lihat. Nah, ini kita masukkan dulu, kita login dulu.
Oke, pertama-tama itu kita harus pastikan IP-nya statik agar bisa diakses. Kemudian kita cek adapternya dulu apakah sudah menyatu sebelum. Nah, ini berarti sudah. Oke, selanjutnya kita install VSFTPD-nya dulu untuk FTP-nya. Sini saya sudah menginstal, jadi selanjutnya yaitu tinggal setting bagian sini nano etc vsftpd.conf. Nah, kemudian ini kita cari listen ini no, lalu untuk anonymous enable no, local enable yes, dan write enable yes, seperti itu. Nah, untuk mengeceknya itu kita tinggal pergi ke browser. Nah, kita ketikkan di sini yaitu FTP IP server. Kita tes terlebih dahulu sebelum menggunakan URL. Nah, di sini untuk defaultnya bisa. Tapi di sini karena mengaksesnya menggunakan IP, kita harus menggunakan DNS terlebih dahulu. Yaitu kita harus menginstal DNS terlebih dahulu. Kemudian kita masuk ke kita bikin zonanya dulu, yaitu edit pada tc bin nanet con.local. Nah, kita edit seperti ini dulu, yaitu usernya itac.ac.id, kemudian type-nya master dan filenya mengarah ke db.com. Ini kemudian zona 1.168.192 ini dibalik, kemudian kita in addr arpa ini db-nya master dan menuju ke etc bin db192. Oke, jika sudah kita edit pada kita kopikan dulu besarnya di sini udah mengopinya, jadi tinggal mengedit. Kita edit ke db.com dulu. Nah, di sini kita tambahkan itac.ac.id dan rootnya juga itac.ac.id. Kemudian in ns-nya kita itac.ac.id dan in a IP servernya. Karena di sini contohnya menggunakan FTP, jadi kita tambahkan FTP untuk subdomainnya. Kemudian ini untuk yang 192 ini apa db127 nya ini dikopikan ke db192. Nah, ini untuk settingnya seperti sama tadi, itac.ac.id dan juga root itac.ac.id. Dan ini untuk in ns-nya ke www dan satu in ptr-nya itu ke www.itac.ac.id. Setelah itu kita edit pada resolve-nya agar bisa diakses ke web. Nah, di sini mencoba kosong, kita tambahkan search itac.ac.id dan name servernya itu menggunakan IP server. Oke, dan sudah kita restart. Kita restart dulu. Nah, jika sudah berhasil, kita coba ns lookup untuk mengecek apakah sudah terkoneksi. Nah, ini sudah. Kita cek untuk FTP-nya. Nah, ini juga sudah. Selanjutnya kita tinggal mencobanya di sini dengan mengetikkan FTP itac.ac.id di sini. Kita tunggu. Nah, ini sudah berhasil. Kita masukkan username-nya
dan password. Dan kita login. Nah, ini jika seperti ini tandanya sudah berhasil. Seperti itu. Oke, selanjutnya yaitu ke soal ini. DNS, yaitu konfigurasikan agar PC server misal memiliki domain sebagai berikut. Ini untuk domain-domainnya. Domain utamanya yaitu www.itacs. Untuk subdomainnya ada mail, passproc, RPL, jarcom, dan FTP. Sehingga PC klien 1 dan klien 2 dapat saling terkoneksi dengan domain tersebut. Oke, karena tadi kita sudah menginstal DNS, kita setting langsung pada DB jarcom. Dan kita tambahkan subdomainnya di sini, yaitu ada www, FTP, mail, passproc, RPL, dan jarcom. Oke, coba kita NS lookup yang lainnya. Mail. Nah, sudah. Jarcom. Nah, ini juga sudah. Jika sudah, selanjutnya kita masuk ke PC client. Maaf lagi karena nge-lag juga PC saya kalau membuka dua sekaligus ngerekam. Dan ini untuk kliennya. Jadi di PC client itu kita setting IP static terlebih dahulu sesuaikan dengan tadi. Jika sudah, kita juga edit pada resolve.conf-nya. Kita tambahkan search domain utamanya yaitu itacs.ac.id. Lalu kita lakukan ping-nya kepada URL tadi. Ini hasilnya untuk passproc, ini untuk RPL itacs, kemudian ini untuk jarcom itacs, dan juga itacs.ac.id. Begitu. Selanjutnya yaitu web server. Buatlah web dengan domain www.itacs.ac.id atau domain tadi di PC server dengan 4 buah halaman web, yang mana halaman satunya merupakan halaman utama atau induk seperti tampilan web, sedangkan ke halaman lainnya yang terdapat di halaman utama berisi logo lab masing-masing, keterangan singkat dan praktikum yang dijalankan, serta PC router dan PC client dapat memanggil web tersebut melalui web browser dengan domain tersebut. Oke, jadi untuk web server ini sebelumnya kita harus sudah menginstal DNS juga, dan juga Nginx. Kita harus menginstal Nginx dulu. Oke, di sini saya sudah menginstal Nginx-nya dan juga MySQL server dan juga PHP 7-nya. Jadi kita tinggal edit saja pada bagian pertama, pada bagian PHP-nya. Namanya etc PHP 7 FP Oke, lalu kita cari ini. Kita pertama kita tambahkan titik koma pada listing ini, kemudian kita tambahkan lagi listing sama dengan 127.0.0.1 baru seperti itu. Oke, jika sudah itu kita reload. Nah, jika sudah berhasil, kita masuk ke Nginx-nya, yaitu dengan nama terkait ini.
Nah, di sini kita tambahkan untuk domainnya, server name-nya yaitu http www.itac.ac.id, dan juga kita hilangkan pagarnya pada fast CGI pas IP-nya tadi itu. Oke, jika sudah, sini saya membuat baru bernama fajar.com. Nah, ini untuk eksekusinya nanti, yaitu server listen port 80 untuk HTTP-nya, kemudian root ini untuk mengakses default foldernya, dan indeks ini tipe filenya di sini file HTML, kemudian server name-nya yaitu www.itac.ac.id, dan juga IP server. Ya, saya tunjukkan terlebih dahulu untuk isi-isinya. List var www.html. Nah, di sini saya sudah membuat 4 buah file sesuai ketentuan soal. File pertama yaitu file HTML, kedua hal2 LTML, hal3 HTML, dan hal4 HTML. Dan isinya juga berbeda-beda. Var HTML. Nah, isinya seperti ini untuk halaman pertamanya. Nah, kita gunakan href ini untuk melanjutkan ke halaman yang sudah ditentukan tadi, yaitu hal2.html. Ini berbaliknya, itu akan menuju ke file hal2.html. Begitu juga untuk file hal2.html yang lanjut ke sampai file hal3, kemudian hal3 ke hal4 gitu. Oke, langsung saja kita tes. Ketikkan www.itac. Nah, sini teman-teman. You're not connected. Oh, sebentar, kita reload dulu. Oke, sudah berhasil. Ntar kita hapus dulu deh. Oke, tuliskan. Oh, tpc.id. Coba kita tambahkan www. Nah, ini untuk hasilnya. Ini untuk file HTML-nya. Kemudian kita lanjut ini. Nah, dalam soal kan ada logo. Di sini saya tidak bisa masukkan logonya. Kemudian lanjut. Ini untuk berpindah halaman. Ini untuk halaman ketiga. Ini untuk halaman keempat. Maaf, tadi salah penulisan. Dan jika ingin kembali ke halaman utama, kita tengah klik. Jadi intinya begitu. Baik, selanjutnya yaitu pada Squirrel Mail. Ya, Squirrel Mail. Untuk Squirrel Mail ini saya menggunakan Ubuntu yang kemarin. Langkah-langkahnya juga sama sih, hampir sama. Itu pertama kita masuk root, kemudian setting IP-nya 192.168.1.1, kemudian kita apt-get install postfix dan juga dovecode-nya. Kemudian ini untuk konfigurasi postfix-nya, setting seperti ini. Sini. Nah, jika sudah, kita setting pada dovecode-nya ini itu untuk my location-nya. Kemudian kita restart. Jika sudah, yaitu kita install untuk Squirrel Mail-nya. Dan kita pilih huruf T, yaitu seperti definite setting for specific web server. Kemudian kita pilih courier, lalu enter. Kemudian kita save terlebih dahulu.
dahulu kita save, kemudian kita exit. Nah, selanjutnya yaitu kita membuat user xxx, kemudian kita setting pada file etc hostnya dan tambahkan subdomainnya sini. Kemudian kita edit postfix main cf nya ini, dan juga ini untuk setting mail nya tadi, itu menggunakan script dalamnya ada listan port server name mail.com, kemudian di bawahnya yaitu isinya. Kemudian kita buat vhost agar mail tersebut, squirrel mail tersebut bisa kita akses dan kita nyalakan. Jika sudah, kita restart linknya, kemudian kita masuk ke halaman web, yaitu menggunakan mail.com yang saya buat kemarin, kemudian login. Ini menggunakan user xxx ya. Lalu kita mengirimkan ke user test 1, dan ini untuk hasilnya. Ini saya uji pada kemarin pada pukul berapa? Jam 1 malam. Jam 1 pagi. Oke, selanjutnya yaitu Squid Server. Lakukan blocking terhadap website domain yang telah diberikan tadi. Kemudian lakukan blocking dan tes di web terhadap keyword yaitu porn. Oke, untuk bentar. Oke. Di sini yaitu menggunakan Squid ya. Baik, kita pastikan dulu kita sudah menginstal Squidnya. Untuk ceknya juga menggunakan gini juga bisa. Nah, di sini kita sudah setting. Oke, selanjutnya yaitu kita ubah file pada file squidconfig. Lalu kita cari keyword CL, SSL yang berdekatan lah. Lalu kita tambahkan di sini yaitu ACL block tst domain itac.ac.id. Ini untuk memblokir URL tadi yang berhubungan dengan itac.ac.id. Oke, jika sudah, ini apa tuh? Memblokir URL dulu. Oke, kita tes pada Mozilla. Oh ya, sebelumnya di sini kita tambahkan DNS-nya ya. Lupa saya tidak menjelaskan. Kita masuk ke adapter setting. Kemudian di sini properties. Karena kita menggunakan IP static, jadi ya kita gunakan IP server. Nah, ini untuk IP address-nya 1.4 bebas dan subnetnya sesuaikan, gateway-nya juga. Nah, ini yang penting, ini DNS-nya jadikan 192.168.1.1. Oke, jika sudah, oke, selanjutnya setting pada sini, pada Mozilla Firefox. Karena di sini saya menggunakan Mozilla. Nah, masuk ke sini setting. Nah, kita pilih manual proxy. Nah, IP-nya kita samakan dengan server ini untuk proxy-nya dan portnya 3128. Kemudian kita centang. Jika ada shock, kita tambahkan. Lalu untuk proxy-nya ini kita lakukan pada localhost 127.0.0.1 dan juga www.google.com.
Oke, jika sudah kita langsung saja tes. Kita nyalakan dulu wifi-nya. Oke, di sini URL yang coba saya pakai adalah ituts tadi, ituts.ac.id. Kenapa ini proxy reservoir? Nah, kita pakai ini HTTPS. Nah, ini untuk contoh URL yang saya blokir yaitu http www.ituts.ac.id gitu. Oke, jika sudah, yaitu memblokir keyword font. Oke, pertama-tama kita di sini masuk ke conf dulu. Kita tambahkan di sini yaitu HCL keyword URL regex etc squid keyword.txt ini. Kemudian http access-nya tadi untuk txt domainnya kita kasih deny dan juga http access deny untuk keywordnya. Kemudian http access allow all dan juga allow lan. Saya tunjukkan dulu untuk file URL regexnya yang dipakai URL regex. Nah, di sini saya masukkan semua yang berhubungan dengan kata for. Ini. Jika sudah ya kita tinggal restart aja. Kita tunggu. Ini lumayan lama sih. Nah, ini sudah selesai. Lalu di sini untuk mengujiannya kita coba misalnya gini. Nah, ini otomatis terblokir karena mengandung keyword for name. Kita coba lagi download. Nah, ini juga blokir karena mengandung keyword ini, yaitu seperti itu. Ya, ini untuk laporannya sesuai. Baik, mungkin itu penjelasan video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.